Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Baik. Salam budaya, adiluhung, budaya Nusantara, pancen agung. Nah, luar biasa. Kasih aplaus hari ini sangat dengan suasana yang cerah, hati yang damai, teduh ya. Kita bincang-bincang tentang budaya secara universal. Nanti masuk ke ruang-ruang khusus yang jadi tematik pembicaraan, Pak. Ya. Kita semua ini dari kelompok Tata Budi. Ya. Kenapa Budi kok ditautokan kan, Pak ya? Ya. Tata Budi. Ini inspirator atas sebuah grup kelompok masyarakat yang berbudaya, gitu ya. Itu membuat grup WA yang namanya Tata Budi. Ya, yang dimaksud Tata Budi sekilas ini nampak sebagai tempat edukasi atau menyampaikan aspirasi mudoroso tentang pergulatan batin kita ya. Bagaimana sih budaya kita ini ya? Implementasinya gimana sih pada tataran kehidupan sehari-hari? Ya mungkin ini saya mau bertanya kepada Pak Panji sebagai inisiator Tata Budi. Monggo Pak Panji, Tata Budi itu gimana pergulatan batin Pak Panji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, beberapa hari yang lalu kami sudah berbincang-bincang dengan teman-teman yang intinya sama. Artinya mereka menanyakan komunitas Tata Budi itu apa sih Pak? Visi misinya apa sih? Kan Ya. Nah, jadi intinya Tata Budi itu sebenarnya kan kependekan dari sebuah kalimat, semacam jargon gitu ya. Pecinta dan pelestari budaya tradisi. Oh gitu. Ya, disingkat Tata Budi ya. Tetapi secara filosofis Tata Budi itu sendiri juga mempunyai arti lain. Tata itu adalah menata. Budi itu adalah perilaku, budi pekerti. Dimana kita ini harus menata budi kita, perilaku kita, supaya keberadaan kita ini punya manfaat. Bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat lain, untuk bangsa dan negara. Nah, itulah sebabnya visi dari Tata Budi ini adalah untuk sebagai alat atau sarana transformasi budaya dalam arti luas. Tetapi transformasi itu dari siapa ke siapa? Tentunya dari kita yang tua-tua kepada yang muda-muda. Karena apa? Karena kita sinyalir atau kita merasa bahwa budaya kita ini kan seolah-olah dianggap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dianggap kuno, sehingga anak-anak muda gen kita itu merasa tidak penting dan tidak merasa memiliki. Nah, ini suatu hal yang sangat kita khawatirkan. Kalau budaya kita ini tidak ada regenerasinya, otomatis nantinya negara kita ini juga tidak akan berperilaku seperti apa yang diharapkan oleh leluhur kita. Saya jadi teringat ini Pak Panji, kalau untuk merasa memiliki, saya kok teringat filsafatnya Raden Ronggo Warsito ya. Melu handarbeni, Sense of belonging. melu hangrukepi, mulat sariro hangrosowani. Dalam perspektif kebudayaan ini, mohon maaf ya, melu handarbeni. Sejauh mana dia merasa Gen-Z ini punya kekayaan atas budaya itu, kekayaan yang akan mereka miliki, sehingga dia ikut merasa memiliki. Nah, nilai-nilai apa budaya ini? Nah, nilai-nilai yang apa ini yang bisa diambil oleh Gen-Z itu kan? Iya kan? Ini kan sangat penting sekali. Maka panjangan tadi bilang transformer bahasa saya. Harus jadi transformer kita ya. Apalagi kita yang sepuh. Ya ini tantangan.
Nah, ini mungkin bisa dirumuskan kalau bahas ke sini nanti jeru Pak ya, pengembangan. Kita akan mau masuk ke tema lagi. Kalau sudah merasa memiliki kan akhirnya melindungi kekayaan kita Pak ya. Ya, melestarikan tadi. Melestarikan sesuai dengan tata budi ya, uraian tata budi tadi melestarikan. Akhirnya kalau kita sudah berikhtiar memiliki, melestarikan, seperti anak kecil, kalau ada yang mengambil atau yang ngulik bikin rusak harus dicambuk ada cili. Mulat sarino hamroso wani kan gitu Pak. Ya, berani untuk mempertahankan. Oh ini kan menarik ini budaya ini kan. Mohon maaf ini saya kira perlu sekali nih anak muda memahami konteks apa namanya pelestarian perlindungan apa itu kalau di ada Balai Pelestari atau BPK Badan Pelestari dan Kebudayaan itu menarik Pak Pandi ya. Ya, otomatis kalau ngomong itu perilaku ya dalam kesiaran. Ini nggak lepas kalau orang-orang suku kita ini selalu mengutamakan adab, akhlak, kan itu Pak Pandi ya. Ya, ini gimana ini Pak Pandi menurut perspektif Pak? Jadi begini, akhlak, sikap perilaku atau apa ya, etika moral itu memang sesuatu yang tidak bisa kita remehkan, karena ibarat manusia itu sebagai, kalau kita analogikan sebagai bangunan, etika moral itu pondasi. Pondasi ya? Iya. Bukan cagak Pak ya? Bukan. Pondasi Pak ya? Pondasi. Pondasi ya, pondasi. Jadi kalau pondasinya ini kuat, dibangun dengan cagaknya gede sapi apapun ya. Ada di atasnya, Tasnya. bertingkat berapapun, ya tentu saja kita nanti akan jatuh ketimpa. Karena sudah kokoh. Sudah kokoh. Pondasinya sudah kokoh. Iya. Jadi konsep 3 dari Ronggo Warsito tadi kan relevan Pak ya? Relevan banget. Berapa tahun itu sudah muncul konsep filsafat itu Pak ya? Iya. Kan masih relevan untuk sekarang Pak? Relevan karena sebenarnya peradaban itu memang berkembang, tapi seperti siklus, ya kan? Mungkin kalau mesin gitu dari baru, ya toh, kemudian dipakai, lama-lama rusak, aus ya. iya toh. Nah, ilmu mesin itu kan juga dipengaruhi oleh teknologi, itu berkembang terus. Berkembang ya. Nah, setelah berkembang, kemungkinan juga akan aus, rusak, itu akan kembali lagi ke nol lagi. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kita jangan menafikan bahwa pemikiran orang-orang leluhur kita itu kuno dan tidak relevan. Itu bukti. Bukti ya. Satu contoh, jargonnya Mojopahit, ya toh, yang kita pakai sekarang sebagai dasar pemikiran adalah Bhinneka Tunggal Ika Tadjana Dharma Mangerwa. Itu pengertiannya kan bahwa tidak ada sesuatu itu yang istilahnya berapapun suku bangsa yang ada di negeri kita, hakikat itu sebenarnya yaitu Ika itu kan itu sehingga kita merasa bahwa kita menyadari keutuhan NKRI seperti sekarang ini bukan berkat kebudayaan. Sadar ini kalau cukup wawasan Mbak ya. Kalau saya dengan jenengan ini dapat transfer ilmu pengetahuan, akhirnya iya kan jadi penyadaran karena pencerahan itu Pak ya. Ya. Pertanyaannya, ini kalau nggak ada transformer, bagaimana Gen Z ini bisa memahami itu sehingga dia menghormati nilai-nilai yang ada yang telah dilakukan nenek moyang kita seperti tadi Ki Ronggo Warsito, terus Bhinneka Tunggal ini. Loh, iya ya kan gitu Pak. Ya. Nah ini akan menarik sekali kalau Gen Z ini bisa mengambil nilai atau padanannya. Tadi Pak Panji bilang sesuai zamannya, ilmu pengetahuan teknologi kan berkembang. Bisa nggak madankan, menganalogikan spiritnya leluhur ini yang dibangun itu di konteks kekinian Pak? Ya. Gitu Pak ya Pak? Nah, ya, betul. Ya, sekarang pertanyaannya, terus mengimplementasikan teknologi atau peradaban yang dibangun oleh nelayan dalam kekinian, mohon maaf sekali lagi, apakah ada kaidah-kaidah adab sehingga
sebaik apapun teknologi ya, Ya. kalau dilakukan ya termasuk mudoroso, mudoroso mapi, ya kalau dilakukan tidak tepat ruang dan waktu atau menggunakan adab, saya kira ini kayaknya tidak tambah mengangkat nilai, tambah mungkin mengkorosi Pak Panji. Ya fenomena ini apa Pak? Mungkin ada contoh-contoh Ya, yang begini. lainnya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa etika moral itu adalah fondasi. Sementara sikap perilaku yang dipengaruhi oleh teknologi, contohnya sekarang dengan adanya smartphone, Oke. ya kan, informasi apapun kita bisa gali dari situ. Yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Ya. Kemudian penetrasi budaya asing Ya. masuk. Nah, tentu saja contoh yang paling nyata itu sekarang adanya sikap perilaku yang sudah meleset atau Deviasi. terdistorsi Terdistorsi. Ya. dengan adanya budaya manca Manca. ataupun teknologi yang masuk. Ya. Satu contoh begini, kita sebagai profesi, kita sebagai pekerja apapun, profesi apapun, saya pelukis, Oke. kemudian ada yang sastrawan, Oke. ada yang wartawan, dan Oke. seterusnya. Itu semua punya tanggung jawab moral sebenarnya terhadap kelangsungan hidup negara kita. Profesi apapun harus punya tanggung jawab moral Ya, terhadap kehidupan ya, maupun sebagai warga negara, yaitu terhadap bangsa dan negaranya. Gitu Pak Panji. ya. Contoh yang paling viral saat sekarang, contoh yang Iya, paling iya, viral iya. saat sekarang ini adalah adanya rencana pameran lukisan yang katanya dibredel. Ya. Nah, kemudian kita mencoba untuk menggali informasi, loh, kenapa sih kok dibredel? Apa itu dibredel itu pengertian apa salah tafsir atau narasi itu dibangun memang sengaja untuk dibuat Untuk viral, Pak? supaya viral. Iya, supaya viral. Karena ada konsep gini Pak, penasaran itu sama dengan pemasaran. Nah ini paradigma apa tuh yang main yang di level kerangka negatif Ya. ya. Jadi coba kita masuk ke sana. Iya. ya kan? Ya. Saya sebagai pelukis, Ya, Pak Panji sebagai Iya kan? profesi pelukis, saya saya sebagai tuntut pelukis, tanggung jawab Pak Panji, seniman Ya. lukis pada publik, apa kesan yang disampaikan atau Jadi tanggung gini, jawabnya apa? kita mencoba untuk yang viral sekarang ini. Ya. Yang viral sekarang ini kan katanya bahwa pameran itu sebenarnya sudah disetting, sudah ada kuratornya, Oh ya. ya kan? Tetapi kenapa pada saat mau digelar Pelaksanaan. dibatalkan atau bahkan pengertiannya belum dibatalkan tapi ditunda Ya, sampai antara pelukis dengan kurator mempunyai komitmen. komitmen Konsensus. maupun persepsi yang Sama, persepsi yang sama. Kalau tidak salah ya judulnya kan kemandirian pangan. Kemandirian pangan. Ya, Itu judul Pak ya? judulnya. Jadi Kemandirian pangan, ya. tema. Oh, Temanya itu tema. adalah berkaitan dengan ketahanan pangan sebenarnya. Kalau temanya itu ketahanan pangan Pak, ini saya orang awam Pak. Imajinasi saya itu terkait dengan apa yang terkait dengan industri pangan. Ya, Ya itu. makanya begini. Berkaitan dengan hal itu. Kenapa kemudian menjadi polemik Ya. antara tema dan sesuatu yang ternyata Oke. mau diangkat itu ada yang dianggap tidak sesuai dengan tema. Tidak sesuai dengan tema Nah, dimaksud. ini di dalam karya lukis itu kan ada instrumen-instrumen yang perlu dipertimbangkan. Oke. Yang pertama adalah masalah tema itu seperti apa, kemudian maknanya seperti apa, kemudian apa yang mau ditonjolkan dalam pameran itu, apa estetika, ya Atau kan? nilai-nilai untuk publik apa? Itu? Iya, makna itu tadi, Makna ya, Nah, maknanya. makna itu juga tergantung, Pak. Artinya makna itu bisa misalnya Oke. itu
lukisan ini tujuannya apa, ya kan? Kalau ini berkaitan dengan apa kemandirian pangan tadi, Kemandirian pangan, tentu saja mungkin gambarnya petani, Iya. ya kan, tanaman, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Atau wit sukun, Pak, sing Ya, diatur, Pak. iya, wit sukun dengan, Iya, dengan berbagai iya, dinamikanya, nutrisinya iya, dan iya. sebagainya. Nah, ternyata ini ada 5 lukisan, tapi awalnya 2, tapi berkembang menjadi 5. Yang intinya bahwa lukisan itu tidak sesuai tema Tidak sesuai tema. dan bahkan ada muatan politiknya. Dalam konteks seni lukis itu ada yang sifatnya apa adanya, sesuatu yang disampaikan apa adanya, ya kan? Nah, ada sesuatu yang disampaikan secara simbolis, Ya. ya kan? Artinya apa? Ketika kita gambar orang jualan soto misalnya, Iya. itu realisme. Jadi realistik, gambar realistik Gambar yang realistik. menggambarkan realistik sosialisme. Jadi menggambarkan kenyataan yang ada Kenyataan berkaitan yang ada. dengan sosial, Sosial. kehidupan sosial. Kehidupan sosial, ya. Jadi itu nyata. Nyata, Apa adanya. nyata. Pak. Tapi ada sesuatu yang digambar yang itu tidak sebenarnya nggak nyata. Satu contoh ini tadi seperti Imajinatif kan ya. iya tadi gambar Ya. yang orang apa Ya, 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 telanjang. ya, ya, ya. Itu kan tidak terjadi sebenarnya. Ya, ya. Konteksnya dia Ya. hanya semacam apa ya, menggambarkan sesuatu yang diimajinasikan, Ya. yang ada tujuan-tujuan tertentu. Gitu, Pak. Nah, ini memang fenomenal. Artinya apa? Ruang yang dipakai sebagai medan ekspresi, kita menyampaikan ekspresi, itu kan ada beberapa kategori. Kalau yang pertama misalnya negara kapitalis. Negara kapitalis itu jargonnya adalah seni untuk seni, tidak untuk yang lain. Jadi seni itu pokoknya apa yang dikatakan oleh seniman itu sudah aja dibumbui dengan lain-lain. Ini benar murni seni. Jadi ini merupakan kritik yang disampaikan masyarakat misalnya, Ya. ya kan? Itu murni. Itu di negara yang kapitalis. Kapitalis. Tapi kalau di negara sosialis, seni bukan untuk seni. Seni itu untuk masyarakat, Masalah. untuk rakyat banyak. Ya kan? Contohnya di Soviet, Cina, ya kan? Negara yang afiliasinya sosialis. Sosialis. Nah, ada lagi negara yang sekuler, tetapi bukan kapitalis, Ya. tapi juga tidak agamis misalnya. Iya. Tapi bisa saja agamis. Iya. Contohnya negara agama seperti Iya. Mesir, Ya. seperti Arab Saudi, Ya. ya kan? Nah, mereka itu prinsipnya bahwa seni itu untuk ibadah. Jadi 3 tempat ini mempunyai apa namanya batasan-batasan tertentu. Ya. Ada Tapi- klaster yang. Anehnya negara Ya. kapitalis itu juga cenderung apa ya? Pelindung-pelindung, tidak fair. Karena ketika kritik sosial yang dilakukan melalui seni lukis maupun seni sastra Ya. itu menyinggung kekuasaan Ya. orang yang sedang berkuasa, maka itu jadi resisten. Ya, ya. Jadi cenderung kemungkinannya tidak bisa diterima oleh penguasa, Ya. dan itu dianggap dilarang kan begitu. Ya, ya, ya. Bisa, bisa. Tetapi ketika yang disinggit, disinggung, dikritik itu adalah rakyat jelata, masalah. Enggak masalah. Negara tidak akan ikut campur. Enggak ikut campur. Ini yang dinamakan nggak fair. Iya, nggak fair. Jadi artinya tergantung dari Tergantung. situasinya. Sing Tergantung. dikritik itu sopo? Nah, di area mana yuk Di area bermain? mana? Ah, gitu. Sekarang pertanyaannya berkaitan dengan lukisan Pak Yos Suprapto ini, Ya. yang judulnya tadi semacam itu. Ada yang Jokowi, gambarnya itu Jokowi duduk di sebelah sana pakai mahkota. Di mahkotanya itu ada mata apa namanya, dajjal, mata dajjal itu. Kemudian kakinya itu injek banyak orang. Ini yang saya katakan ini tidak realism, karena ini
Masa sih ono Jokowi itu uang kan? Ya tidak Ya kan? berhasil. Tidak ada. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini bahwa seni yang dimaksud di dalam tanda petik ini tidak sesuai dengan tema itu tadi, karena ada muatan politis yang sangat vulgar, gitu. Sangat vulgar. Ya. Ini yang bisa saya tangkap Pak ya. Saya tangkap. Di awal kita sudah bicara. Salam budaya adiluhung. Budaya Nusantara pancen agung. Ya. Lah ngomong budaya, ngomong karya seni, karya kebudayaan kan harus adiluhung, Pak. Iya. Paling tidak jauh dari adiluhung. Iya. Keluhuran kan itu. Makanya. Ya. Dan terus budaya Nusantara pancen agung, pengagungan sebuah karya seni, karya kebudayaan kan itu. Iya. Nah, ini nilai kan, pengagungan kan nilai, Pak. Saya jadi berpikir tadi tema ketahanan pangan, ya. Ya. Mohon maaf ini yang lima, salah satu Ya. yang Pak Panji ungkapkan, Ya. imajinasi saya itu ya. Yang satu tadi yang Pak Panji paparkan ada Jokowi yang itu kan bukan realistis kan ya. 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 Jadi pengadaan kan gitu ya. Ya. Pengadaan karya kan ya. Ya. Dengan mungkin maksud apa nggak tahu ya sebut. Tapi kalau melihat lukisan yang menyatu dalam satu frame itu ada kayaknya jauh dari etika keluhuran. Makanya saya sekarang Ini mohon maaf, ini Ya. saya orang umum. Ya. Saya yang berbasis budaya tadi di awal kan bahwa ngomong kebudayaan adalah ngomong perilaku kan, adab. makanya Nah, itu, Pak. instrumen yang kita pakai di dalam analisa ini adalah budaya, Pak. Nah, sekarang saya tanya sama penjenengan. Iya. Negara kita ini sebenarnya kapitalis, sosialis, agamis, apa-apa? Ya, negara yang tidak apa-apa, Pak. Saya bingung nyebutnya lah. Negara kita ini negara yang apa? Agama bukan, Bukan ya. ya toh, kapitalis bukan. Bukan ya. Jadi negara yang bukan-bukan. Iya, itu Gitu loh. kata Gus Dur begitu. Negara yang Negara bukan-bukan. Oleh karena itu, Ya. orientasinya Ya, kita orientasi. kembali ke platform. budaya, Iya, budaya. platform kita, bahwa kita ini punya adat ketimuran. Yes. Adat ketimuran Iya. itu ukurannya budaya, Pak. Yes. Iya kan? Jepang, Sepakat saya itu. ya toh? Jepang Ah. itu adatnya betul-betul dijaga, ya kan? Iya, Dia Pak. negara maju loh, Pak. Iya, saya banyak mengamati, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Yang identik dengan apa? Desain orang Jepang, mohon maaf ya, di Surabaya. Ya. Saya keliling seret itu. Sering menemui bangunan-bangunan ada ornamen Jepang, masih dibawa. Ya, mohon maaf ini saya tidak kemana-mana ya. Ini sampling budaya. Bagaimana dia di negara lain masih pegang kebudayaannya gitu. Ya. Ya, identiti ya. Ya. Identitas budayanya melalui arsitektur dan lain-lain itu nampak sekali. Dan kalau di negaranya tambah nampak banyak sekali identitas yang itu ciri khas hasil karya kebudayaannya. Ya ini mungkin menyangkut dengan perilaku atau bangunan konstruksi. Ya, kita kembali ke Kita kembali ke akar budaya. akar budaya kita. Ya. Jadi gini, Ah, intinya tadi kan saya tanya Mbak Dito, Iya. negara kita ini afiliasinya apa sih? Sosialis, kapitalis, apa agamis? Ya, bukan, itu bukan ya, negara yang Oh, iya, bukan. Tetapi ya, kita harus ingat, ya, kita ini orang Timur, ya. apalagi kita ini orang Jawa, Nggih. ya kan? Jawa, betul Jawa. Jawa itu wong Jawa itu jenenge beneh. Wong Beneh. Jawa itu lah beneh. Benar. Nek wong ora beneh jadi ora Jawa. Orang gitu kan. Jawa. Konteksnya begini. Walaupun kita bukan negara agama, tapi kita ingat mayoritas pemeluk muslim di negeri kita ini begitu tinggi loh, Pak. Iya, iya. Berapa persen? Waduh, saya bukan statistik, Pak. Tadi kan sekitar 90-an%. Oh, 90 ya. Saya lupa, tapi paling tidak kurang lebih sekian lah. Jadi intinya, walaupun bukan negara agama, tetapi apapun yang kita ekspresikan di dalam negara kita ini, mesti ada kaitannya dengan keagamaan, moralitas, ya kan? Iya. Kemudian sikap perilaku Ya. yang kita itu harus berjalan di atas rambu-rambu keagamaan. Rambu, ya.
rambu keagamaan, rambu-rambu sosial dan Sementara kalau kita runut jejak para pelukis yang sekarang kita bicarakan, Yosuf Paktor itu, beliau ini kan pada saat peristiwa Malari, Malapetaka bulan Februari itu ya, Januari, makanya disingkat Malari. Nah, itu kan dia sebagai tokoh kasarannya tokoh pejuang yang memperjuangkan, karena waktu itu kan Presiden Soeharto kan mengundang Jepang untuk berinvestasi di sini, sehingga para mahasiswa menilai ini akan ada perkembangan kita menuju ke negara kapitalis. Gitu. Mereka tidak sanggup akhirnya melakukan demonstrasi. Ketika itulah sebagai aktivis dia melarikan diri, dilarikan ke Bali, kemudian ke Kupang, terus akhirnya dibawa ke Darwin, Australia. Nah, tentu saja selama dia di sana, apalagi kita tahu Australia dengan kita ini istilahnya itu kan antara iya pondak, antara konco mbek bungsu kan gitu. Artinya tidak mesra hubungan kita dengan Australia selama ini kan tidak mesra, termasuk kasus Timur Timur, kemudian kasus Irian Papua dan sebagainya. Ini kan masih negara-negara yang kelihatannya mendukung Papua Merdeka. Ini kan negara-negara yang seperti itu. Oleh karena itu ketika beliau pulang ini kan tidak lepas dari apa yang selama ini ditimba di sana, kemudian latar belakang dari dan personalitinya dipengaruhi oleh politik global, peta politik global ya. Posisi Australia dengan Indonesia. Kalau saya itu lebih menariknya ke ini etika penyampaian sebuah aspirasi para seniman maupun budayawan ini punya strategi yang ideal ya, tapi tetap kaidah-kaidah keluhuran itu ada. Dan ini kan butuh kecerdasan Pak. Nah, ya, dia dan strategi dan gitu. Ini nggak hanya sekedar produk aja, tapi bagaimana produk itu sampaian ke pabrik itu kena, tapi tetap kaidah adiluhung sebagai wong Jawa katanya ke timur itu sampai ini kan sebuah tantangan ini. Ini harus seniman budaya harus masuk ke wilayah ini sebenarnya. Ya. Jadi gimana? Mungkin Mbak Sito di dalam hati mungkin bertanya, Pak Panji sebagai seniman pernahkah melukis yang mengkritik pemerintah? Ya kan? Mungkin itu di batin Mbak Sito begitu. Saya juga Pak. Saya juga seorang sastra. Saya juga tari topeng dan suara rakyat itu sebuah kritikan. Tapi kalau mau ditelaah isinya narasinya halus. Ya. Kalau Pak Panji kritikan melalui lukisan. Jadi tahun 97 Pak, 96 saya membuat lukisan. Saya mengkritik perilaku masyarakat Indonesia, senimannya juga masyarakat lainnya. Itu saya beri judul Fenomena Budaya. Fenomena ya. Fenomena Budaya. Itu sempat menjadi nominator di Philip Morris. Festival seni yang diprakarsai oleh Philip Morris. Kemudian tahun 97 saya membuat lukisan yang judulnya Hukum Rimba. Jadi Hukum Rimba itu saya menggambarkan bahwa ada sebuah peristiwa pertarungan di sebuah gua. Ini ada pertarungan di sebuah gua di mana orang-orang yang bertarung itu semuanya saya buat kepalanya itu hewan. Kepalanya hewan. Ya. Fisiknya manusia. Ya. Jadi ada yang kepalanya harimau,
ada yang kepalanya singa, Oh. ada yang kepalanya banteng, ada yang kepalanya Garuda. Loh, sekarang kan ada Pak teknologi IT yang cuma ngambil itu kepalanya, jadi Pak Nah, papanya waktu sudah itu main belum. Ya, papanya sudah main di situ ya. Iya, saat itu belum ada AI. Oh, iya iya. Belum ada AI, tapi pemikiran saya hanya, saya tuh tujuan saya mengkritik pemerintah Pak, karena saat itu tahun-tahun segitu, ya kan, itu kan zaman Pak Harto mulai labil, Iya, iya. di protes sana sini, di demo dan sebagainya, sehingga sampai 98 dia jatuh. 97 saya membuat lukisan itu Pak, Hmm. walaupun itu sempat saya pamerkan baru tahun 2000, Oh, nggak apa-apa ya. Kan ada klausul tahun 2000. klausul produknya kan ada ya. Produknya kan 97. Tapi tujuan saya mengkritik Ya. para elit politik maupun elit pejabat Ya. yang pola pikirnya itu sudah nggak kayak menungso meneh. Otaknya itu sudah otak wis, Saya jadi teringat anak saya, Pak. ya, Kegemasan hati. ya, Saya tuangkan di nama anak saya yang baru. ya, Iqbal Arif Afandi. Jadi nama Iqbal itu kan ilmuwan, Pak. ya, Saya paham pada durasi itu, Pak, tahun 95 itu, Pak. Ya. Itu ada ilmuwan-ilmuwan, Pak, yang mohon maaf ini sekali lagi, mohon maaf. Ya. Menurut saya, Pak, keilmuannya ini untuk bermain akrobat untuk kepentingan diri dan kelompoknya, Pak. ya, Nah, sehingga kalau kamu jadi ilmuwan, Iqbal terus terang aja saya main di siapa ilmuwan yang ideal itu yang biar itu terus Arif, Pak. Jadi saya berharap keilmuan anak saya nanti itu implementasinya dengan Arif bijaksana. Jadi gak pinter geminteri. Jadi untuk kepentingan publik gitu. ya itu makanya saya tidak setuju kalau matematika diajarkan di TK itu, karena kepandaian itu bisa untuk apa ya, ngakali temennya atau saudaranya atau bangsanya, ya kan. Jadi harus dilandasi dulu dengan budaya tadi, fondasi tadi, supaya ketika kita pinter, kepintaran kita bukan justru untuk tujuan yang tidak baik gitu. Jadi anak itu fondasi, Pak ya. Iya. Bukan langsung dikai yang ngono, Pak. Iya. Loro wetenge, Pak. Makanya ini kan. Jadi edukasi anak, psikologi anak, pembangunan anak sejak dini ya fondasi ya. Ya kebetulan ini aktivis pendidikan yang banyak bergelut di Ya, ini. anak-anak. Ini Oh iya iya. nah, ini gambar ini kan ada yang kepalanya singa. Iya iya. Ini sama banteng. Oh iya. Ini saya analogikan bahwa banteng ini adalah PDI. Ya. Oh, PDI. gini. Tunjuk aku Mas. Oh, ini kayaknya ini ya binatang ini pakainya masih pengen yang identik budaya kita ini ya. Iya. Pakainya. Jadi Makanya saya tegaskan bahwa itu terjadi di Indonesia. oh Gitu loh, Pak. iya iya iya. Karena identitas ini terjadi di Indonesia Iya. itu ya. Nah, sementara ini kan sebenarnya diadu. Iya iya. Ini saya kalau yang saya pikirkan di sini adalah elit politik ini diadu sama Pak Harto. Untuk tak tukarono, seolah-olah kamu ingin memperebutkan kekuasaan, ya kan? Dalam konteks pemilu dan sebagainya kan, gitu kan? Atau dalam konteks pergulatan politik melalui partai, dan partainya itu kan di sini cuma 3. Kalau saya Pak, kalau saya lihat ini dengan durasi waktu, Pak, dengan lukisan ini tanpa Pak Panji menyebutkan itu representasi si A si B, ya. insya Allah saya paham. Ya. Ya karena saya tahu dimensi yang Ini kritik Iya. pedes loh, Pak. Iya pedas ya. Ini keras banget loh. Tanpa menyebutkan nama itu si saya Iya. insya Allah ya karena saya paham itu. Terus itu yang membawa payung sama yang dipayungi Ya. itu siapa? Gambaran saya waktu itu penguasa yang itu saja. Ah. Jadi yang di partai politik diadu supaya bergulat di pemilu, ya kan? Terus nanti di DPR ujung-ujungnya sing jadi ya wis satu itu Pak Harto zaman itu kan. Nah, oleh karena itu di sini percuma juga ini tarung menang kalau ya gak ono tidak akan mempengaruhi bahwa kursi ini tetap akan diduduki oleh
yang Maha Kuasa tadi. Ya. Gitu loh, Pak. Jadi artinya kritik yang saya sampaikan ini cukup keras sebenarnya, tapi tidak ada yang merasa didolimi, tidak ada yang protes. Ini saya pamerkan tahun 2000 di Taman Mini, Pak. Ento itu silakan Anda mempersepsikan ini siapa kan gitu, Pak. Iya, Publik ya kan gitu. iya. Iya. Jadi kalau kamu nggak ngerti, tanya sama pelukisnya. Iya. Tapi kalau mereka tahu, otomatis Mbak Jito aja melihat ini kan sudah Senyum, tahu bahwa ya. ini Saya akan ada. senyum. Nah, inilah kekuatan karya Iya. seni, ya toh. Ada etika-etika yang disampaikan kepada Iya. publik, ya toh. Iya. Melalui karya seni dan karya kebudayaan. Termasuk kan teman-teman nari itu kan juga representasi pergulatan batin Iya. untuk sampean. Cuma kadang publik banyak yang apa itu Nah, ada lagi. nggak bisa ngerespon ya atau mempersepsikan apa yang ditampilkan itu. Ya, ada lagi satu lagi lukisan. Nah, lukisan ini judulnya Kongres Hutan. Oh, Kongres Hutan. Kalau Iya. tadi Kalau Kongres Hutan ini kayaknya cinta lingkungan ini. iya. Nah, ini saya membuat lukisan ini bukan tanpa data loh, Pak. Ya, ya. Saya mengikuti deforestasi hutan dari zaman Pak Harto itu saya ikuti. Jadi di sini kan Kongres Hutan ini menggambarkan bahwa penghuni hutan itu merasa gelisah karena di sini kan ada komputer, ada proyektor yang nyorot ke dinding gua. Ya. Di situ ada bulldozer yang Oh. lagi menebangi pohon. Nah, di sini ada simpanse marah dengan menuding-nuding proyek Ya. film Alat-alat tadi. modern itu. Lihatlah hutan kita kayak begitu sekarang. Dan di sini ada bukti-bukti kuat bahwa kerusakan hutan mengakibatkan habitat kita sudah ludes. Ini ada kerangka, ya kan? Oh ya, ya, ya. Kerangka gading gajah, terus Ya. apa? Ini karena Yang menarik. penghuni hutan ini sudah merasa terjepit gitu loh. Hal lain yang di sini saya gambarkan adalah ini kodok sama ular ini berdampingan. Padahal ini kan mestinya ular memakan kodok sehingga Ya. kodok nggak berani deket. Ya, ya. Nah, ini bisa berdampingan. Artinya apa? Ketika kita menghadapi suatu persoalan, kesampingkanlah perbedaan kita. Yes. Kita harus menggalang kekuatan Ya, untuk berperang bersama melawan ancaman itu. Ini terjadi di sini. Ini memang belum pernah saya pamerkan, Pak. Ya, karena ini sebenarnya kan belum sempurna. Tapi Kalau itu, mohon maaf Pak Panji, kalau itu disempurnakan masih relevan kok dengan saat ini. Masih. Karena banyak longsor, banyak anu kan kita. masih, Pak, Iya. karena saya punya data Ah, ah. dari zaman Pak Harto sampai zaman Jokowi Iya. tahun 2019. Iya. Saya punya data hutan-hutan itu. Pak Harto dalam 10 tahun dia menghabiskan 750 hektar. 750.000 hektar hutan yang diberikan hak pengelolaan kepada swasta. Iya. Tapi zaman Presiden SBY selama 10 tahun itu 1,5 juta hektar. 2 kali lipat dari Pak Harto selama 32 tahun. Kalau presiden yang lain mungkin nggak berapa. Jadi intinya bahwa lukisan tadi masih sangat relevan kalau misalnya kita pamerkan Yes. saat sekarang. Kayaknya ini bisa partner dengan puisi-puisi saya ini. Iya, Kayaknya ya. bisa suatu saat ya, gini. ah. Makanya ini mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa sinergi. Perlu ada event. Nah. Wis tuwek-tuwekan lho, Pak. Wis Iya. tuwek-tuwekan berekspresi wis badiarani wong gendeng apa pokoknya lho aku punya kemampuan kalau untuk urusan kepekaan sosial dan lain-lainnya gitu. Terus mungkin ada salah satu lagi contoh yang ini fenomenal juga, tetapi sangat viral waktu itu, tapi karena belum dunia informasi digital belum seperti ini, tidak sebanyak orang tahu lah.
itu adalah lukisannya Joko Pekik. Masih Ya. kan? Ya. Yang judulnya adalah Berburu Celeng. Jadi di situ digambarkan ada celeng yang sangat gemuk. Setelah diburu, ketangkap, dipikul sama beberapa orang, terus diberiahkan, digiring semacam parade gitu dengan masyarakat yang bawa kendang, bawa musik dan sebagainya, berhura-hura. Artinya masyarakat merasa bersyukur bahwa celengnya harus ketangkep. Padahal ini zaman Pak Harto yang dimaksud celeng itu sebenarnya penguasa. Saya kira relevan ya Pak? Iya. Masih relevan ya? Coba ini kalau sekarang ya ada tren gini Pak. Mohon maaf ini ya. KPK nangkap koruptor ini ya, tadi media masyarakat cenderung seneng berteriak wow gitu Pak. Dan yo akeh celeng sing di Pak ya. Jadi menarik sekali ini ya inilah cara seniman atau budayawan kalau sudah menyampaikan aspirasi itu coba you pahami, kalau nggak paham mending tanya aja pada penciptanya ini maksudnya apa gitu, itu akan lebih tajam dan terpercaya daripada you mempersepsikan nanti identik nggak sama atau bahkan deviasi. Ini bisa salah tafsir Pak Panji ya. Itu Pak Panji ya. Jadi kembali kepada konteks ya, bahwa seorang pelukis yang membuat karya mereka mengatakan bahwa ini tidak ada, ini seni, kritik seni yang tidak perlu dianalogikan ke politik, tetapi banyak dari tokoh-tokoh asli sendiri, isi Jogja sendiri sudah mengatakan bahwa itu tendensi politiknya sangat kental dan vulgar. Kental dan vulgar Pak? Iya. Ya saya tadi sebagai orang umum Pak, kalau melihat ada, mohon maaf ya, ada ini ya, itu kayaknya saya nggak mau bicara ini karena ini bagi saya sudah nggak patut karena saya orang Jawa Pak ya. Jadi etika tetap saya pegang meskipun gaya saya ini gaya selengnya Surabaya, tapi saya tetap memegang kaidah-kaidah keluhuran dalam menyampaikan sesuatu kepada publik itu. Itu yang saya sampaikan, kebetulan saya orang sastra kadang bikin puisi aja itu yang untuk menyampaikan aspirasi. Oke, mohon maaf Pak Panji. Saya akan bertanya, kritikan-kritikan pedas Pak Panji melalui lukisan yang tadi jenengan sampaikan, itu sebenarnya Pak Panji waktu itu umur berapa sih Pak? Tahun 97 ya kan? Ya. 97, 96 ya. Itu kan saya masih berumur sekitar berapa itu? Kalau sekarang berapa? Saya 73. Umur berapa itu? 30 tahun yang lalu. Ya, 30 tahun yang lalu. Kalau tahun 2000 saja kan 20 tahun yang lalu. Ditambah 3 tahun, 27 tahun yang lalu, Pak. 27 tahun yang lalu saya sudah mengkritik pemerintah zaman Pak Harto. Ya toh? Seperti itu, lalu lukisan 2 tadi. Artinya masih di bawah 50 Pak ya? Usianya Pak Panji. Usianya Pak Panji. Usia saya. Iya. Karena gini nih, saya akan menarik kepada seniman dalam berkarya sesuai dengan psikologinya Pak gitu. Ya. Jadi di sini Pak Panji ini kalau orang pergerakan ini matang-matangnya bahasanya ngengkel, makanya kecenderungan hasil karyanya Pak Panji saya yakin beda dengan Pak Panji dalam menyampaikan pergulatan batinnya saat ini akan beda sekali gitu. Mungkin Contohnya, akan lebih halus atau mungkin beda dimensi. Karena Pak Panji kalau sekarang, mohon maaf ini, saya anggap sesepuh ya. Pak Panji akan sudah menghilangkan itu karya-karya yang seperti umur 40-an, akan lebih Pak Panji akan banyak yang sifatnya itu ngomong melalui karya lukisan atau memberikan pencerahan. Karena dari kapanditan kadewatan kan itu ya. Mungkin saya masih ingat Pak Panji bagaimana pergulatan Pak Panji itu melihat keadaan nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik mulai teknologi modern, teknologi tradisional dan lain-lainnya itu punya nilai yang masih sangat relevan untuk sekarang. Saya kok menjadi ingat
dengan lukisan-lukisan ini mungkin Pak Panji dalam durasi umur yang sudah 70 ke atas Pak ya, beda ya sampai hanya Iya, dengan mungkin jadi ini ya. sekarang tugas saya adalah mentransformasikan. Jadi kayak saya membuat lukisan-lukisan itu banyak lukisan sejarah. Lukisan sejarah ya, Karena sejarah bagi saya perlu kita luruskan. perlu diluruskan. Iya, karena banyak usaha-usaha yang mendistorsikan sejarah Iya. untuk kepentingan-kepentingan baik itu politik maupun kekuasaan dan sebagainya, sehingga kita harus mulai sadar bahwa kita harus mempertahankan sejarah yang benar. Ya ya. Jadi, seperti sejarah Mojopahit, Ya ya. ya kan, sejarah Mojopahit itu misalnya akan dibelokkan ke arah sana, ya kan, yang kita tidak usah kita sebut, tapi Ya kita enggak tahu, ya enggak ya usah kan? ya. Tapi intinya apa ya, sejarah yang saya baca di media sosial Ya. itu sudah tumpang tindih, Pak. Contohnya pengganti Gajah Mada, ya kan. Gajah Mada itu saya pernah membaca bahwa beliau itu anaknya dimungkinkan dia itu anaknya Gajah Enggot. Gajah Enggot itu adalah seorang perwira Singosari yang melarikan diri bersama dengan Raden Wijaya ke Madura. Tetapi belum sampai Madura, baru di Pandaan, Ya. itu sudah kena tombak kakinya, Ya. sehingga dia harus ditinggal di Pandaan Ya. dengan tujuan supaya tidak merepotkan perjalanan, Oh, tetapi dipesan, ya. kamu jangan ngaku orang Oh, iya. tentara Singosari maupun apa namanya pejabat Singosari, kamu nggak berusaha untuk menjadi petani, mengaku sebagai petani. Nah, oleh karena itu di sini diperkirakan bahwa Gajah Enggot itu yang umurnya sama dengan Raden Wijaya berputra di situ, dan kemungkinannya putranya itu adalah Gajah Mada itu, kan gitu. Tetapi ada di sebuah naskah yang saya baca di website Ya, ya. yang beredar, yang menggantikan Gajah Mada itu namanya Gajah Enggot. Padahal yang menggantikan itu Gajah Mada nggak pernah digantikan, Pak. Mahapatih itu nggak akan pernah ada lagi setelah Gajah Mada. Digantikan oleh semacam ada berapa? Forum. 8 orang kalau tidak salah. Forum, semacam Forum. komite begitu ya. Forum. Iya, yang 7 Pak, Sabta Prabu Oh, namanya. Sabta Prabu. Ya. Ya. Nah, itulah yang mengatakan bahwa penggantinya itu 2 orang, tapi jabatannya tidak setinggi Gajah Mada. Namanya Itu Maha, ada. Pak. Kalau Maha ada tingginya Maha lagi kan ya? Iya, jadi kedua ini adalah Empu Tandi sama Empu Nala. Itu setingkat di bawah Gajah Mada, tetapi dialah yang nantinya itu merumuskan. Ya wis dirjen lah itu ya. Iya. Katakanlah dirjen lah ya. Itu penggantinya Gajah Mada dalam pengertian Iya. tetap jabatannya nggak setinggi Iya, Gajah iya, Mada, iya. nggak ada Mahapatih lagi. Enggak ada apa-apa, cuma namanya Maha. Ini kan perlu juga diluruskan, Oh, karena gitu. itu yang bicara tadi itu loh Pak, negara Kertagama yang sumber yang selama ini kita jadikan acuan loh, Pak. Oh, jadi dari keresahan Pak Panji ini, opini yang sudah terlanjur melekat di publik, gitu. Ya, Mencoba Pak Panji ya, Ya. menyampaikan pergulatannya Ya. karena anggap aja ini tidak persesuaian ya. Ya. Ya, melalui karya lukis kan. ya. Ya, kira-kira Pak, karya lukis yang berbasis kesejarahan ini Pak Panji punya tema apa nggak momennya kalau ini pameran? Ya tentu seperti yang pernah saya gagas. Ya, Saya kan punya gagasan tentang jejak visual Wilwateka, ya, jejak visual tentang Kerajaan Mojopahit. ya. Itu label saya itu nanti. Oh, Tema labelnya saya gitu. itu. Ya. Jadi bahasanya gini, Pak Panji mau masuk ke wilayah lain. Kalau belajar sejarah bisa melalui media buku, digital, ya, digitalisasi. Pak Panji mau bermain di wilayah lukisan gitu. Iya. Ya, jadi ini kan bisa menarik sekali kalau ini ada sebuah galeri, ada museum.
mohon maaf kalau saya dengar-dengar itu ada jejak visual Pak Cipta itu Pak ya. Iya betul ya itu Jadi ini kalau mamanya nih mulai hulu sampai hilir Pak Panji melukis ini atau siapapun seniman yang berbasis peduli pada spirit Majapahit, kalau dia mempunyai karya ini harusnya punya literasi yang cukup untuk bisa disampaikan kepada lukisan. Sehingga itu menjadi sebuah kadang orang yang malas ya baca buku itu Pak ya. Mungkin melalui lukisan ini media paling efektif Pak Panji. Iya. Sambil diminum Pak kopinya. Oh iya, ini ben rada lemes itu juga ini. Iya. Nggih Pak Panji nggih, matur nuwun. Oke Pak Panji, kayaknya ini obrolan kita ini sudah banyak sekali yang bisa jadi referensi ya. Iya. Saya nggak punya target ya. Iya. Ini ke siapa? Enggak. Gelem ngrungokno tok wis seneng. Saya ngobrol tok ini dengan Pak Panji ini seneng. Ya. Nah, ini kebetulan saya ini bawa teman dari Blitar. Mungkin dia kebetulan ya kita berbincang dengan budaya. Ini ada teman saya juga, mohon maaf ini dari Blitar, jauh dari Blitar ini mungkin bisa berpartisipasi untuk merespon dari dialog-dialog kita yang entah itu dia pergulatan batin atau berkaitan dengan profesinya. Monggo perkenalan dulu, namanya siapa nih? Terima kasih Mbah Cipto atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Pak Panji, saya Bu Nurma dari Blitar. Profesi formal saya kebetulan pengajar. Mohon kami berkesempatan untuk ngangsu kawruh dumateng panjenengan. Saya akan nyuwun ilmu kepada panjenengan terkait profesi saya. Terima kasih. Oke, jadi begini Mbak Nurma, sesuai dengan visi dan misi tadi, bahwa visinya jelas, tetapi misinya bagaimana? Tentu saja untuk mentransformasikan apa yang kita pikirkan itu harus melalui beberapa segmen. Jadi yang kita maksudkan bahwa apa yang kita inginkan supaya sampai kepada generasi milenial itu harus melalui sarana kan. Nah, sarana itu yang pertama adalah tentunya para pendidik. Para pendidik ini mempunyai tugas yang sangat penting untuk karena para guru, para pendidik inilah yang nantinya itu sangat bersinggungan terus dengan objek yang kita ingin target. Target kita adalah objek para generasi milenial. Tentu itu mulai dari mahasiswa, kemudian sampai ke tingkat SMA, mungkin SD. Oleh karena itu peran guru atau pendidik di sini sangat penting. Oleh karena itu metode yang dipakai supaya para generasi muda itu tidak melarikan diri sebelum kita kasih materi, itu perlu ada trik-trik. Biasanya orang-orang tua sekarang ini kan cenderung istilahnya menyepelekan ya fungsi anak muda. Durung-durung kan ropo kasarannya kan gitu. Kamu tuh tahu apa? Oleh karena itu untuk kasus ini supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu bisa lancar menuju ke objek yang kita tuju. Tentu ini melalui model maupun metode-metode yang kita yakini bahwa itu menarik. Nah, mohon Pak Panji, saya ikut Nambaya ini. Jadi karena ini kan basisnya pengajar di SD ya. Iya. Ya. Kemarin tuh waktu Jagong sampai subuh itu Pak. Bagaimana penetrasi budaya itu ya dari, mohon maaf ini saya nyebut produk gitu yang ini menjadi membuming di anak-anak ya. Doraemon. Oh ya. Ya, Ipin Upin ya. Iya. Produk kita apa Pak Panji? Belum, kemarin jadi bahasan. Nah ini penting, ya penting. Tapi teman-teman sudah berpikir ke arah sana itu. Oh iya. Ya, ini bagaimana memproduk itu kita mohon maaf ya. Karena penetrasi
maaf ini Doraemon dan ini kuat ya. Ya kita harus berkarya. Bagaimana ini kuat ya sehingga Iya. orang nggak mau lihat ini, oh lihat ini menarik ya. Melihat apa tuh karya kita yang terkait budaya tapi melalui media seperti itu Pak Panji. Iya. Termasuk Conan apa itu kan Iya. itu determinasinya kuat. Nah ini yang jadi keresahan batin kita kemarin Pak Panji. Iya. Apalagi anak-anak SD loh ya. Iya. Iya. Jadi gini, Mbak Cito, Mbak Norma, ya. Oleh karena itu kita jangan alergi dengan teknologi, ya kan? Artinya apa? Doraemon dan lain sebagainya itu kan bisa kita lihat, bisa dilihat oleh anak-anak kita melalui internet, melalui media sosial. Ya. Nah, oleh karena itu justru keberadaan dari teknologi itu yang kita manfaatkan. Kita mainkan. Ya kan? Nah, tentu saja pada tataran sekolah dasar di SD itu metode-metode kayak Doraemon dan sebagainya sangat tepat. Ya kan? Nah, mungkin yang usianya sudah mahasiswa SMA ke atas itu melalui K-pop, gitu kayak apa drama Korea dan sebagainya. Iya. Itu yang dipakai. Nah, makanya ini nanti bagaimana caranya kita sebagai komunitas budaya yang punya inisiasi ke situ. Ya tentunya kita harus melakukan pendekatan, dialog dengan pemangku kepentingan, nah gitu. Ya kan? Itu mohon maaf, benar kan Iya. ada kumpulan guru-guru apa gitu apa Iya. SGPS apa itu. KKG. Ya itu Ya. idealnya itu mulailah merumuskan tidak hanya sekedar kelembagaan tapi aspek kekinian itu edukasi yang kayak apa ini bisa diterima oleh anak sesuai dengan job disk-nya. Iya, Iya. betul. Terima kasih atas wawasan yang diberikan. Saya juga jadi berpikir ya kalau sudah benar-benar terwujud ada lukisan yang mungkin bisa mewakili untuk perjalanan sejarah misalnya Kerajaan Majapahit mungkin akan indah sekali sehingga kita menerangkan tentang Kerajaan Majapahit ke siswa itu tidak hanya melalui literasi tulisan, Iya. tapi mungkin dengan Visual. kita layarkan dari LCD dengan diberi cerita, Yes. meskipun Nah, itu hanya melalui lukisan, tapi nanti yang menerangkan gurunya. Ya. Mudah-mudahan dengan menarik. itu nanti lebih mengena dan anak-anak juga lebih senang karena Ya. seperti melihat film. Ya. Oke, terima kasih. Ini mohon maaf ini saya menggugat eksistensi mohon maaf ya Pak rekonstruksi digital Majapahit ya kita bermain di wilayah itu Pak Panji untuk kepentingan edukasi fondasi Pak Panji. Ya, jadi Nah, ini- saya kira ini enggak apa-apa Mbak Sito. Jadi maksudnya rekonstruksi ide itu kan berbicara yang masalah yang sangat detail. Ya. Tetapi masalah sejarah yang kepada milenial ini sebenarnya tidak terlalu detail seperti itu. Ya tidak harus Kalau detail. misalnya rekonstruksi ini kan kaitannya dengan keraton ini kaya apa bentuke, arsitekturnya piye. Nah itu memang domainnya bukan domainnya anak-anak SD, SMP enggak. Ya. Itu domainnya lain Ya, mahasiswa. maksudnya digitalisasinya Ya. itu main di wilayah itu kan tetap gitu. Ya. digitalisasi harus Ya. tetap berjalan. Tapi anunya bobotnya Pokoknya ya, Materinya ya, bobot yang selevel materinya. itu. Ya. Nah, itu menarik itu. ya, itu memang saya sendiri juga terlibat di situ Mbak rekonstruksi. Ya, Cuman- ya. Cuman ini kan memang belum Ya, kita ya, geber ya, karena Oh, masih ya, ya. ada ada tumpang tindih Ya, yang masih nantinya ada. akan kita luruskan kapan ini harus Ya, mulai kita. Ini sudah ada wacana, ini sudah ada, cuma Sebenarnya sudah dimulai. oleh pihak-pihak tertentu yang sudah mulai. Nah ini mau disinergikan dengan kita supaya nantinya itu apa yang mereka pikirkan kita support menjadi sesuatu yang lebih cepat untuk terwujud. Jadi saya kira itu cuma yang penting mencari cara, metode untuk menyampaikan kepada anak supaya
Nah ini nanti tentu kita akan memberikan satu panduan kepada pemangku kepentingan tentang pembuatan film-film yang seperti Doraemon dan sebagainya itu, tapi versinya adalah versi sejarah kita. Iya. Terima kasih Pak Panji. Oke. Mohon maaf ini Pak Panji karena kayaknya sudah lama materi yang kita sampaikan ya. Kayaknya biarkan kalaupun memang ada yang belum tersampaikan biar jadi penasaran, karena konsepnya itu penasaran adalah pemasaran kan gitu ya. Sehingga bisa dilanjut lain nanti. Mudah-mudahan ya pembicaraan ini bisa kita ambil benang merahnya, skala prioritas kita mau main kemana. Tapi ini tidak hanya sekedar menganalisis, merangkum ya skala prioritasnya, tapi bagaimana strategi untuk mewujudkannya Pak Panji. Ya. Karena ini sangat dibutuhkan kan gitu. Nah gitu. Jadi kayak contohnya lukisan ini biar sebenarnya representasi dari wayang beber aja zaman dulu. Ya. Ya kan ada pedalangan ya. Nah cuma sekarang diganti juru kunci atau transformer atau humas yang itu. Jadi sebenarnya nggak ada keterputusan itu zaman, tinggal perubahan aja gitu, ruang Ya. lingkupnya itu. Jadi zaman tidak pernah terputus. Makanya kalau ada orang yang memutus zaman itu kejahatannya luar biasa. Ya zaman Ya, yang sama jelas nggak dengan- bisa diputus. Iya. Peradabannya, perilakunya itu kalau dipotong itu kita nggak kehilangan jejak itu. Iya, Ya, makanya sejarah itu ya itu tadi. Ya, itu tadi. Katanya mau diputus supaya Ya. kehilangan jejak. Nah. Ini yang harus kita Ya, waspadai. kita waspadai ya. Jadi ini ya inilah sebenarnya dengan perspektif budaya itu juga bisa sebagai perekat ya humanisme ya. Nah, dan juga bisa menjadi ketahanan sebuah bangsa dan negara. Ya. Bahkan kekuatan kalau mau main di perspektif kebudayaan kan itu ya. Ya, cuma kita ayo mencoba menggali nilai-nilainya itu untuk wujud sehingga dengan budaya yang adiluhung ini benar-benar luhung gitu ya. Ya. Benar-benar nilai ya. Sehingga harapannya apa? Budaya Nusantara itu biar menjadi agung gitu. Gak ada yang menyepelekan gitu. Ya, betul. Ya, terlalu banyak sekali budaya yang ada di Nusantara ini Pak Panji. Biarkan itu kearifan lokalnya itu muncul ya. Dan apa sih kearifan lokal ya? Arif dan bijaklah pada potensi budaya lokalmu gitu. Ya. Ya. Nah, saya kira itu kurang lebihnya ya, karena kita sudah terlalu banyak ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu yang positif ya, sehingga apa yang disampaikan Mudoroso Budoyo ya, Mudoroso ini Ngasaroso ini, kalau di saya ini Ngasaroso ya, ayo Ngasaroso supaya apa rasa ini kuat, sehingga kita cerdas sasmito ya melihat sesuatu perubahan-perubahan zaman, apa yang baik, apa yang jelek, apa yang harus kita lakukan. Ini seorang budayawan harus paham tentang ini. Bahkan visioner itu ada orang di budaya, karena kemampuan kebudayaannya banyak mengolah batin, sehingga ini bisa menjadi bagian dari warga negara yang memberi kontribusi kepada zaman peradaban untuk skop kecil kepada bangsa dan negara. Atau mungkin dari, mohon maaf Pak Panji, ini karena tamu ya, mungkin ada komen ya tentang sore ini, kegiatan sore ini, karena panjenengan tamu ya, atau komen apa yang dengan dialog-dialog budaya ini. Statement. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah saya sore ini sowan ke Pak Panji, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Meskipun tidak bisa keseluruhan nanti saya bawa pulang dan teraplikasikan 100%, insya Allah banyak sekali membuka wawasan untuk saya, dan forum-forum seperti ini betul-betul kita butuhkan saat ini untuk melestarikan budaya nasional melalui pelestarian budaya daerah maupun transformasi generasi kepada generasi kita, supaya identitas negara kita tetap bisa dipertahankan, tidak pernah hilang. Terima kasih. Saya kira gitu Pak Panji ya. Monggo Pak Panji ya, closing statement ini ya. Jadi begini, jadi dari apa yang kita bicarakan tadi,
di satu sisi kita memang perlu mempertahankan budaya kita, budaya Nusantara, sehingga budaya kita ini tidak menjadi tambah lemah, karena kita yakin bahwa NKRI bisa utuh sampai sekarang itu perekatnya hanya budaya. Oleh karena itu budayanya harus kita rawat. Makanya di dalam merawat ini kita perlu juga mewaspadai cara-cara mengutarakan yang tadi berekspresi yang kita bahas dari awal. Itu harus tetap berpijak kepada akar budaya. Budaya kita. Jangan sampai apa yang kita ekspresikan bukan berpijak budaya, tapi berpijak kepada egoisme atau egosentris. Oleh karena itu kita perlu pada generasi muda kita pesan, mudah-mudahan para generasi muda itu akan tertarik untuk bisa bersinergi dengan kita yang tua-tua, sehingga apa yang kita harapkan itu bisa berjalan dengan lancar, tujuan kita bisa tercapai. Oke, terima kasih Pak Panji. Oke, teman-teman, dulur-dulur budayawan seniman, kayaknya kita mau closing ya. Sekali lagi saya dengan Pak Panji dan bintang tamu di sini, bila dalam tataran dialog-dialog ini ada yang kurang berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan. Dan bila perlu ada kekurangan, mohon dilengkapi dan disempurnakan melalui komen-komen berikutnya, gitu ya. Oke, sekali lagi, salam budaya Adiluhung, budaya Nusantara Panceng Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.